Shalom mempelai Kristus, kita percaya kita memiliki Allah yang sungguh hebat, Allah yang sungguh peduli bagi setiap kita. Dia selalu menolong kita, menopang kita. Mari sama-sama kita pujikan, kita sama-sama sembah, dan mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangan
Tuhan, Engkau sanggup memulihkan setiap kami, setiap hati kami, setiap keluarga kami, setiap permasalahan kami Tuhan. Engkau yang bukakan jalan, dan kami percaya Tuhan, waktu-Mu pasti yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Yesus. Dan kiranya Tuhan Engkau selalu memberi kami kekuatan, agar kami juga terus berpegang kepada Engkau, terus beriman kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak tinggal. Percayalah, Dia tak Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dan kita semuanya yang hadir di sini. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Berkat Tuhan yang hebat itu, berkat Tuhan yang luar biasa menyertai kita semuanya. Pada malam hari ini kami dari Yayasan Anak Terang Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh para kepala sekolah dari SMP Anak Terang, dari KBTK Betani, dan dari SD Betani. Kesempatan pada malam hari ini kami ingin berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwasanya Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat berkemurahan kepada kita semuanya. Situasi tertentu mungkin seolah-olah Tuhan tidak baik karena banyak penyakit, kemudian adanya pandemi COVID-19 ini, kemudian ada pemutusan kerja, ada hal yang sangat sebetulnya tidak kita harapkan. Tetapi pada malam hari ini
kami dari TK Bethany School, dari SD Bethany dan SMP Anak Terang ingin berbagi pengalaman, berbagi berkat bahwa Tuhan yang kita sembah itu baik adanya dan menyatakan kemurahannya kepada kita semuanya. Saya Kukuh Prastia dari SD Bethany, dan kemudian saya Dian Widi Yusanti adalah Kepala KB TK Bethany School. Dan saya Febrian Jelu Prakosa, biasa dipanggil Mr. Jelu oleh rekan-rekan dan juga murid-murid saya. Saya adalah Kepala Sekolah dari SMP Anak Terang Salatiga. Ya, Mr. Jelu, Miss Dian, kita awali dari mana nih? Boleh saya Mungkin dulu. dari yang paling kecil dulu paling begitu kecil ya. dulu. Paling kecil. Paling kecil tapi berbobot. Silakan Miss Dian dari KBTK Bethany. Baik. Tahun ini adalah masa di mana semua orang harus dapat meningkatkan imunitas tubuh. Tapi kami di sekolah dihadapkan dengan berbagai hal yang membuat imun kami semakin turun. Hati yang kecewa, kemudian hati yang cemas, takut dikarenakan banyak orang tua yang merasa kurang untuk kepercayaan mereka begitu. Dikarenakan masa pandemi, mereka harus mengajar anak-anak mereka di rumah. Mereka tidak mempunyai kebiasaan untuk bisa mengajar. Disitulah kami terpuruk. Bisa nggak ya keluar dari hal-hal tersebut? Tapi kemudian kami diingatkan bahwa kami tetap harus memberikan pelayanan yang betul-betul terbaik untuk siswa kami. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa only God can make a way where there seems to be no way. Dan Tuhan akhirnya mengirimkan orang tua yang hebat. Mereka sangat bersemangat untuk bisa bekerja sama dengan kami untuk memberikan pembelajaran yang baik, pembelajaran yang penuh dengan sukacita. Para orang tua bekerja sama dengan guru, memberikan segala hal yang mereka bisa sharekan kepada guru-guru. Parent as a partner tidak lagi menjadi hanya strategi yang dipasang di dinding di sekolahan kami. Tapi di masa pandemi ini, orang tua dan juga guru betul-betul bersama-sama menciptakan pembelajaran yang penuh sukacita, sehingga anak-anak tetap sehat, anak-anak tetap belajar, dan semua guru dan orang tua dapat meningkatkan imunnya dengan baik. Itu yang kami rasakan Pak Kuko dan juga Mr. Jalu. Jadi di masa ini kami sungguh-sungguh mengucap syukur karena Tuhan selalu membuat kita mengucap syukur tidak hanya di saat keadaan kita baik saja, tetapi baiklah kita mengerti bahwa kita harus mengucap syukur karena Tuhan selalu baik. Terima kasih Miss Dian. Wah, gampang nggak ya bilang terima kasih Tuhan dalam situasi seperti ini? Sangat susah dan itu membuat hati kita semakin terpuruk dan tidak boleh kan, padahal ya harusnya kan hati yang gembira adalah obat. Nah itulah yang membuat kami merasa gimana ini, saya nggak gembira loh ini gitu. Nah akhirnya kami berusaha untuk semaksimal mungkin memberikan pelayanan, bekerja sama dengan orang tua. Orang tua sangat hebat. Orang tua kita hebat-hebat ya. Oke. Sangat mudah tidak mengucap syukur itu, Mr. Jalu? Kalau diucapkan di tutur kata kita aja ya, tentunya itu bisa bilang mudah. Tetapi ketika kita disuruh praktek seperti sekarang di masa pandemi ini tentunya susah sekali. Tapi kita harus mencoba. Itulah beratnya jadi orang Kristen ya. Dalam situasi apapun harus bilang syukur. Puji Tuhan, bersyukur. Ya, itulah hebatnya Tuhan kita yang memampukan kita untuk bersyukur dalam situasi apapun. Itu dari KBTK Bethany. Ya. Oke, sekarang saya Bapak Ibu, saya Kukuh Prastia dari SD ya. Tadi sudah dikenalkan. Tapi karena kedua tadi kakak saya dan juga adik saya tadi bilang menyebut kepala sekolah ya, sekarang saya juga ikutkan nyebut saya kepala sekolahnya begitu ya. Kalau dari SD Bethany, pengalaman yang luar biasa yang kami terima khususnya untuk para Bapak Ibu guru dan staf. Yang pertama, kami harus mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada para orang tua yang luar biasa. Orang tua yang mempercayakan pendidikannya di
Yayasan Anak Terang Indonesia ini melalui KBTK, SD, dan SMP. Ini orang tua yang mengerti bagaimana proses pendidikan lebih baik untuk putra-putrinya. Dan kerjasama yang baik ini kita lanjutkan ke depannya. Nah, pengalaman dari SD adalah ada yang enak ini. Dalam sistem pembelajaran yang harus dilakukan, yaitu pembelajaran jarak jauh atau dengan sistem online, ada sebagian yang menyatakan bahwa itu mengakibatkan tidak maksimal. Ya betul. Tapi pada sisi yang lain ada yang mengatakan bahwa sistem ini mengakibatkan guru kerja santai. Sebetulnya ya mohon maaf tidak tepat kalau dikatakan guru bekerja dengan santai. Dengan pembelajaran jarak jauh ini mengakibatkan Bapak Ibu guru dan staf itu kerjanya malah 2 kali loh. 1, harus menyiapkan administrasi dengan 2 model. Kita melayani anak-anak yang mengikuti sistem pembelajaran online dan kita juga harus melayani anak-anak yang tidak bisa online. Nah, tidak bisa online-nya banyak faktor yang mempengaruhinya, tidak perlu disebut di sini. Nah, dari hal ini mengakibatkan Bapak Ibu guru itu bekerjanya malah bukan lebih santai, malah lebih berat. Tetapi pengertian-pengertian ini kami tidak mau berbagi dengan orang tua kalau memang sistem kerja kami jadi semakin berat. Tidak. Karena kami memang melayani dengan sepenuh hati. Kami melayani sebagai partner dari orang tua. Sama seperti TK tadi ya. Parent as partner. Kami layani seperti itu. Dan kalau ada yang bicara yang kurang bagus ya kami terima dengan senyum. Oh yang mungkin kurang mengerti. Begitu. Nah bersyukur yang lain adalah orang tua mendukung kegiatan pembelajaran itu secara maksimal. Kami mengadakan kontak dengan orang tua, kami mengadakan kontak dengan para bapak ibu guru secara online ya otomatis, dan kami melayaninya pun bahkan sampai pukul 23.59 tiap hari. Meskipun jawabannya besok paginya begitu ya. Yang penting dilihat dulu. Dilihat dulu. Gitu. Nah, yang harus juga sampaikan ucapan terima kasih kepada orang tua dan khususnya juga yayasan. Yayasan kita yang mengelola pendidikan di sekolah-sekolah kita ini dengan sangat baik. 1, kita harus berterima kasih. Akibat dukungan dari orang tua dan juga gereja, kita jujur ya, tidak ada pemotongan gaji. Kalau tempat-tempat lain mungkin gajinya dipotong, atau 50% atau 75% jadinya. Di Yayasan Anak Terang Indonesia tidak melakukan itu. Tidak ada pemutusan kerja. Wow. Luar biasa. Kenapa bisa terjadi itu? Itu lewat kerjasama antara orang tua dan juga gereja. Tetapi itu bukti fisiknya. Yang tidak tampak adalah ada tangan Tuhan yang menyertai kita sehingga kita bisa melaksanakan semuanya itu. Ya, itu pengalaman luar biasa. Oleh sebab itu, kenapa kita juga tidak berhenti dalam mendidik? Kalau saya sih pakai ayat ya. Kita memang harus belajar berpedoman pada Alkitab, berpedoman pada firman Tuhan. Saya ambilkan dari Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dengan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya, pendidikan itu harus dilakukan kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Oke, Tuhan berkati. Mungkin dari SD terlalu banyak ini, tapi lebih banyak lagi nanti akan disampaikan kakak kita dari SMP ini. Silakan, Mister. Ya, terima kasih Mr. Kukuh dan juga Miss Dian. Memang betul apa yang disampaikan dari Miss Dian, Kepala Sekolah TK, dan juga Mr. Kukuh, Kepala Sekolah SD. Itu benar juga, terjadi di SMP juga. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kalau mau saya sampaikan secara detail memang ada bedanya. Tapi kalau mau
yang benar-benar saya rasakan penyertaan Tuhan terhadap SMP Anak Terang adalah di awal pandemi kami cukup kelimpungan memang. Cukup kelimpungan, betul ya? Betul, betul. Apa yang harus kami lakukan, adaptasi yang tiba-tiba harus kami lakukan dari yang tadinya mungkin kami memang sudah sempat memikirkan untuk pembelajaran online sebelum pandemi, pembelajaran jarak jauh sebelum pandemi, tapi tidak menyangka kalau memang benar-benar harus direalisasikan secepat itu. Ya mungkin teman-teman pendidik di luar sana juga mengalami ya, dan kami sangat tidak menyangka, dan sistem kami waktu itu belum siap. Jujur, saat itu sistem kami belum siap dan kami harus ditantang untuk bisa benar-benar gerak cepat. Kalau dipaksakan gitu ya, Mister ya. Kalau saya sering sering dengar istilah satset gitu ya. Jadi harus segera bergerak cepat, dan itu yang kami lakukan. Puji Tuhan kami dimampukan oleh Tuhan untuk benar-benar bisa bergerak cepat. Kami ambil keputusan yang puji Tuhan sampai saat ini tepat ya, untuk mengambil aplikasi apa yang harus kami gunakan dan model pembelajaran seperti apa yang harus kami gunakan, sampai sekarang pun masih terus kami godok. Nah, yang membuat saya terenyuh dan juga terharu, tersentuh bahwa Tuhan itu nyata dalam hidup kami adalah kami melakukan ini dengan sungguh-sungguh meskipun ada godaan untuk menjadi seperti di luar sana. Saya tidak bilang mana ya, tapi di luar sana ada banyak yang hanya menyerahkan seperti tugas, tidak melakukan pembelajaran full. Anak-anak ya udah kami beri tugas, kalian belajar sendiri di rumah sama orang tua, dipasrahkan benar-benar seperti itu. Sekolah hampir seperti lepas tangan, lepas kendali, tapi kami tidak. Kami mau tetap untuk kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, kerjakan itu dengan serius. Pedoman saya adalah kita kalau setia dengan perkara-perkara kecil, Tuhan pasti akan percayakan ke perkara yang lebih besar buat kita. Dan itu dan itu nyata. Bapak Ibu dan juga mempelai Kristus semua, dan itu nyata kami rasakan dampaknya ketika biasanya kan kalau sudah pendaftaran murid baru, kami menunggu-nunggu dari SD dulu yang terutama. Dari SD kalau boleh jujur hanya 23 ya Mister ya? 23. Sedangkan kuota kami biasanya 30. 23 itu masih kurang 7. Itu pun ternyata setelah kami sisir, kami kontak orang tua dari ke-23 murid tersebut, tidak semua hendak mendaftar di SMP Anak Terang. Hanya 18 kalau tidak salah. Minus 5. 18 untuk menuju ke 30 kuota kami yang biasanya itu membutuhkan 12 orang lagi. Kami tidak tahu cara apa yang harus kami lakukan untuk mencari, karena masa pandemi begini susah dan lain sebagainya. Betul. Tapi bersyukur kami punya hikmat untuk memanfaatkan apa yang kami bisa. Sosial media ini adalah satu tools yang sangat bermanfaat bagi sekolah kami di kala pandemi. Jadi kami upload, kami tunjukkan kebolehan guru-guru kami, kegiatan-kegiatan kami di saat pandemi seperti ini, online seperti ini, kami sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat anak-anak. Kami nyatakan itu benar-benar dalam sosial media kami, bukan untuk apa-apa, kami hanya ingin menunjukkan bahwa ini kami kerja sungguh-sungguh. Wow, itu berarti kami kerja sungguh-sungguh. Tadi kita menyala sebentar ya. Berarti guru-guru dari TK, KB, Betani, SD Betani dan juga SMP Anak Terang untuk bersosial media, ber-IT, kemampuannya sangat tidak diragukan, sangat mumpuni, begitu ya? Bersyukurnya seperti itu. Bersyukurnya itu. Itulah kecerdasan yang Tuhan berikan, karena takut akan Tuhan. Itulah awal dari pengetahuan. Itu, dan itu terjadi di SMP. Tidak hanya di SMP. Ini saya juga mewakili juga SD, sebetulnya. Dan juga di TK. Di TK baik, ya. Silakan Mr. Jalo. Dan puji Tuhan, ketika kita menyatakan bahwa kita sungguh-sungguh, kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, berkat itu akan datang dengan sendirinya. Kita nggak perlu mengejar berkat itu akan datang dengan sendirinya. Jadi tadi ketika kami memikirkan untuk memenuhi kuota 30 anak tadi itu, rasanya mustahil. Tapi tiba-tiba itu datang. Ada yang datang dari luar kota. Datang dengan sendirinya. Daftar. Mister, saya mau mendaftarkan anak saya di SMP Anak Terang. Ternyata usut punya usut karena lihat sosial media kami. Iya, melihat bahwa pembelajaran di SMP Anak Terang itu benar-benar sungguh-sungguh dikerjakan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh secara matang.
meskipun itu online, jadi tidak serta-merta hanya dipasrahkan kepada orang tua, meskipun kita juga harus tetap bekerja sama dengan orang tua seperti Miss Dian dan Mr. Kuku tadi sampaikan, tapi tetap kita juga sebagai partner dari orang tua itu harus mendidik dengan porsi kita juga. Nah, lalu ada juga yang datang tidak hanya dari luar kota, tapi di sekitar Salatiga ini juga yang mau mendaftarkan karena melihat sosial media, ada juga yang datang dari tempat-tempat yang kami tidak terpikirkan sebelumnya. Jadi puji Tuhan, berkat itu benar-benar akhirnya puji Tuhan kami sudah punya sekitar 26 peserta didik baru. Dari tadinya 18 yang kami dapatkan dari SD, 26 bahkan hampir 27 sekarang. Sekitar 9 anak itu siapa yang kepikiran, siapa yang tahu, siapa yang menyediakan, ya hanya Tuhan. Tangan Tuhan itu tadi yang Mr. Koko sampaikan, tangan Tuhan itu benar-benar kami rasakan bekerja dalam hidup kami, karena kami juga sungguh-sungguh untuk melayani. Ada rancangan masa depan yang penuh harapan. Betul. Yang Tuhan berikan untuk kita semuanya ya. Betul ya. Dari KBTK, dari SD, dari SMP, lihat masa depan cerah itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Benar seperti itu ya? Ya. Baik, dan perlu kita sadari bersama Bapak Ibu sekalian bahwa di KBTK dan SD serta SMP di sekolah-sekolah anak terang ini mengadakan pembelajaran online selama 1 tahun itu penuh dalam 1 pekan. Tidak ada jeda. Artinya dari jam pembelajaran pukul 8 hingga pukul 12.15 kami online terus tiap hari. Dan itu semuanya didukung oleh orang tua, didukung oleh yayasan, didukung oleh gereja, dan setiap pihak yang terlibat di dalamnya melakukan dengan sukarela, dengan sukacita. Siapa yang membuat semuanya itu? Dalam situasi yang sulit seperti ini, mau tidak mau, ada tangan Tuhan yang menyertai, ada tangan Tuhan yang ikut bekerja di dalamnya. Sepakat? Wah. Itu yang kita rasakan selama kita rasakan 1 begitu tahun ya. Iya, iya. Dan saya harap juga mempelai Kristus semua juga bisa merasakan banyak sekali berkat yang sebetulnya ada di sekeliling kita, meskipun kita di tengah-tengah pandemi yang menyesakkan, menghimpit kita ini, pasti akan selalu ada penyertaan Tuhan, tangan Tuhan itu akan selalu ada. Begitu, Mr. Kukuh dan Miss Dian. Dan perlu diingat, tangan Tuhan tadi, invisible hand tadi, meskipun tidak tampak, tapi karyanya sangat nampak dalam hidup kita. Amin. Ya, sekarang kita mungkin bisa sampaikan bagaimana sebetulnya visi misi dari masing-masing sekolah kita ini. Kalau dari KBTK bagaimana, kalau dari SD gimana, dari SMP bagaimana. Kalau dari SD itu hanya berpedoman bahwa kita akan menjadikan anak-anak ini highly spiritual, highly intellectual, highly influential. Anak-anak yang berkembang dalam kerohanian, sama seperti dasarnya firman Tuhan tadi. Anak-anak yang berkembang dalam pengetahuan. Pengetahuan pun harus bicarakan tentang akal, budi, sikap, perbuatan, tingkah laku. Dan yang lebih dari semuanya itu, bagaimana anak-anak ini memberikan dampak pada lingkungan. Lingkungan bisa dari keluarga, bisa lingkungan masyarakat, dan lebih-lebih lagi dimanapun anak-anak ini berada, menjadikan kesaksian yang hidup. Itu pedoman kami. Mungkin dari KBTK juga bisa mendasari apa yang menjadikan tujuan pokok atau visi misi dari KBTK. Miss Dian atau bisa dulu deh. Miss Dian dulu ya. Terima kasih banyak Pak Koko. Shine from the beginning itu yang selalu menjadi tumpuan di mana kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kami dan juga orang tua. Dan pada masa pandemi ini kami ingin bersinar di masa pandemi ini supaya anak-anak juga bisa memberikan terang di keluarga mereka. Berdampak. Betul. Terus kemudian di lingkungan, dan guru pun juga bisa memberikan terang mereka di masa-masa gelap ini. Jadi itu Pak, jadi shine from the beginning. Kita mulai dari sejak dini sehingga itu
anak-anak bisa memberikan terang yang sesungguhnya. Puji Tuhan. Kalau ini yang paling gede nih dari sekolah kita paling gede ini karena dari SMP ini. Silakan. Kalau dari SMP sendiri, visi dan misinya memang tidak muluk-muluk, tapi sebetulnya cukup holistik. Kalau untuk menyentuh kehidupan sendi-sendi kehidupan anak-anak ya. Karena kami ingin anak-anak unggul dalam pengetahuan, ilmu pengetahuan unggul dalam ilmu pengetahuan teknologi dengan berlandaskan iman Kristiani yang benar. Waduh, mantap. Yang benar dan juga karakter budaya bangsa. Kenapa? Karena kita juga mau untuk menjangkau bangsa Indonesia ini, dan kalau anak-anak tidak mengetahui karakter dan tidak menguasai karakter budaya bangsa dan iman Kristen yang kuat, mereka tidak akan bisa untuk bisa menjangkau bangsa ini. Itu saja sih. Oh iya, berarti dapat disimpulkan kalau dari, meskipun kita satu payung ya, ini satu yayasan ya, tapi dari situ ada kesinambungan. Dari KBTK ke SD, ke SMP. Iya, siapa tahu nanti sebentar lagi kita bikin SMA gitu ya. Iya, kalau dari TK tadi sedini mungkin belajar memberi dampak. Iya, betul Pak. Kalau dari SD tadi sudah ada dasar-dasar yang memberikan dampak. Dan SMP tadi memberikan dampak yang lebih luas. Lagi. Tapi ingat, semuanya berdasarkan kekristenan. Yep. Baik, untuk mempelai Kristus semua, bagi yang berminat untuk bergabung bersama sekolah-sekolah anak terang, kami tunggu kabar baiknya dan kami tunggu join dengan kami ya. Mulai dari hari ini hingga tanggal 9 Juli. Khusus untuk KBTK, silahkan kapanpun juga. Kami masih, ya, karena kami menerima setiap hari untuk pendaftarannya, Mister. Iya, betul. Dan untuk KBTK, jika menghendaki untuk mendaftar, bisa langsung datang ke Jalan Jenderal Sudirman, nomor 61, Salatiga Plaza ya. Iya, Salatiga Plaza. Dan bisa menghubungi nomor 0298 324 996. Atau hubungi 0811 2756 248. Dan jika ingin bergabung dengan SD Betani, bisa langsung datang ke Jalan Kalipengging nomor 4A dan bisa menghubungi nomor 0298 324 177 atau nomor ponsel 0811 2586 248. Lalu untuk SMP Anak Terang bisa datang ke Jalan Jenderal Sudirman nomor 105B. Untuk nomor teleponnya bisa menghubungi 0298 327 009 atau nomor ponsel 0811 2606 248. Kami tunggu info dari mempelai Kristus semua, kabar baik dari mempelai Kristus semua. Puji Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita semuanya. Mr. Jalu mungkin bisa memberikan penutup atau message-an ini. Silakan. Silakan Pak Jalu. Kami tentunya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami dari Yayasan Anak Terang Indonesia, terutama kepala sekolah di 3 unit ini, untuk mengucapkan kesaksian kami. Dan kami harap ini menguatkan mempelai Kristus semua bahwa Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita, karya Tuhan selalu ada, dan tentunya kami tidak henti-hentinya mengajak. Kalau misalkan mempelai Kristus semua mempunyai putra-putri atau kenalan yang memiliki putra-putri, mari bergabung dengan kami. Karena kami tidak main-main untuk menjalankan pendidikan, kami ingin benar-benar mempersiapkan. Sangat serius kita. Betul, mempersiapkan individu-individu yang nantinya siap untuk menjangkau jiwa-jiwa lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Dan itu kami nyatakan, kami buktikan melalui pekerjaan kami setiap harinya. Puji Tuhan. Kami tunggu untuk kabar baiknya, tentu saja. Oke, tetap semangat, tetap sehat, dan selalu menjaga tubuh supaya tetap bahagia sehingga imun kita selalu menjadi kuat. Tuhan memberkati. Haleluya, kita berjumpa lagi dalam acara KTT dan kita sudah mendengarkan beberapa kesaksian dari para pendidik-pendidik sekolah, saudara. Ada Miss Dian, ada Pak Kukuh, dan juga ada Mr. Jalu. Luar biasa, mereka sebagai pelaku-pelaku daripada dunia pendidikan yang sudah cukup banyak pengalaman menceritakan bagaimana
apa saja yang mereka sudah lewati, apa yang menjadi kerinduan visi mereka juga. Dan saya percaya, saudara, pendidikan adalah sesuatu yang sangat-sangat amat penting. Di Alkitab begitu banyak Tuhan pun ingin mendidik umatnya, memberikan sesuatu yang terbaik sehingga umatnya bisa menjadi orang-orang yang punya kualitas hidup yang luar biasa. Saya percaya saudara, ini adalah hati Tuhan. Pendidikan itu adalah hati Tuhan sendiri. Kita tahu bagaimana Yesus mengajarkan dan memanggil para pengikutnya yang memang mau sungguh-sungguh, bukan sekedar pengikut tetapi murid. Engkau adalah murid-muridku, muridkan mereka. Jadi kita lihat konotasi mengenai pendidikan begitu sangat kental di dalam firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Semua ini begitu kuat. Makanya mari kita baik sebagai pendidik, baik kita juga sebagai orang tua yang juga notabene adalah pendidik awal daripada anak-anak kita, generasi-generasi muda. Seharusnya pendidikan harus dimulai dari rumah-rumah tangga, keluarga-keluarga, oleh orang-orang tua. Ya, sehingga firman Tuhan juga bilang dalam Ulangan dikatakan, ajarkanlah anak-anakmu ya, pada saat engkau duduk, pada saat engkau berbaring, pada saat engkau berjalan, di mana saja. Didik mereka, ajari mereka. Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk memuridkan bangsa-bangsa, memuridkan banyak orang, saudara. Ini tugas yang sangat luar biasa. Nah, secara tentu ada banyak hal-hal yang kita bisa pelajari. Bahkan kita ajarkan kepada murid-murid kita atau kepada anak-anak kita. Tapi mari kita tahu yang terpenting adalah Tuhan ingin supaya kita diajar, dimuridkan, menjadi murid dan memuridkan, supaya kita mengenal pribadi Dia. Jadi pendidikan itu adalah dengan tujuan utama supaya gambar Allah itu nyata, saudara. Pendidikan bukan hanya sekedar intelektualitas, pengetahuan saja. Ya, itu penting, tetapi intelektualitas tanpa karakter, moralitas yang baik akan jadi bencana. Orang-orang yang hanya tahu intelektualitasnya baik tetapi tidak punya moralitas yang baik, karakter yang baik, akan jadi monster-monster penghancur daripada peradaban manusia yang selama ini sudah dibangun. Saudara, mari kita harus memiliki satu dasar yang paling kuat di dalam pendidikan, yaitu menyatakan pribadi daripada Tuhan itu sendiri. Saya melihat bagaimana Salomo ada seorang yang punya hikmat yang begitu luar biasa, dididik oleh orang tua Daud yang begitu luar biasa, sehingga pada saat dia berjumpa dengan Allahnya dan Tuhan tanya, engkau ingin apa Salomo daripadaku? Salomo tidak minta kekayaan, Salomo tidak minta kedudukan, Salomo tidak minta gadis yang cantik atau istri yang cantik, tapi Salomo minta hikmat. Ini sesuatu yang luar biasa, dan ini dihasilkan dari satu didikan yang dilakukan oleh Daud bertahun-tahun sejak masa kecil Salomo. Dan ini diakui sendiri oleh Salomo dalam Amsal 4, saudara, bahwa dia dididik oleh ayahnya di rumahnya, oleh ibunya. Orang tua memegang peran begitu kuat sejak masa kecil dari Salomo. Oleh itu saya mendorong saudara untuk setiap keluarga-keluarga, rumah tangga, mari posisikanlah, berfungsilah sebagai pendidik-pendidik bagi anak-anakmu, generasi-generasi muda. Untuk para pendidik, mari bekerja sama dengan orang tua, dengan keluarga, supaya kita mendidik anak-anak didik kita dengan tepat, sesuai dengan panggilan-panggilan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan mereka. Setelah 1 Tawarikh 28 ayat 9, saudara, itu menjelaskan kepada kita bagaimana Daud melakukan tugasnya, fungsinya dengan begitu luar biasa. Setelah dia berbicara kepada bangsa Israel bahwa yang akan membangun bait Allah, yang akan menjadi raja adalah Salomo, kemudian dia ngomong sama anaknya, Salomo, demikian firman Tuhan, dan engkau Salomo, anakku, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala
niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Saudara, Salomo dididik oleh Daud yang luar biasa. Tapi pendidikan yang paling utama adalah kenalilah Allah ayahmu. Pribadinya. Ini penting. Jadi saudara, saya mau mendorong untuk semua kita, baik orang tua sebagai pendidik yang ada di rumah, tapi juga untuk para pendidik yang ada di sekolah-sekolah. Mari, bisakah engkau mengenalkan pribadi Tuhan yang menciptakan alam semesta ini? Pribadinya harus dinyatakan melalui pekerjaan kita di dalam hal mendidik. Dan saya percaya kalau ini menjadi tujuan utama kita, kita sedang berhasil mencapai sesuatu bagian yang terbaik. Kita mempersiapkan generasi-generasi yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih. Ternyata Engkau Tuhan yang begitu dekat dengan kami. Engkau ingin mendidik kami. Engkau ingin mengajari jalan-jalan-Mu. Sehingga kami boleh mengenal pribadi-Mu. Secara spesial kami boleh mengenal akan hati Tuhan, kehendak Tuhan, perasaan Tuhan lebih lagi. Berdoa untuk setiap para pendidik, baik para orang-orang tua sebagai pendidik awal, pendidik di rumah-rumah tangga mereka. Berdoa juga untuk para pendidik, guru-guru yang ada di sekolah-sekolah, para dosen juga yang ada di universitas-universitas. Tuhan, biarlah pendidikan ini dimaknai dengan benar dan dikerjakan dengan benar, ditujukan untuk sesuatu yang benar, yaitu mengenalkan Allah pencipta alam semesta ini dengan segala hikmatnya, dengan segala pengetahuannya. Kami tahu Tuhan, awal daripada hikmat adalah takut akan Tuhan. Biarlah itu menjadi sesuatu yang terus menggelora dalam kehidupan kami sebagai pendidik-pendidik, untuk mendidik anak-anak kami, generasi-generasi muda, bahkan mendidik bangsa ini dengan benar. Kami mengucap syukur dan percaya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terus lakukan tugas kita untuk mendidik dan tetap semangat dan tetap sehat. Tuhan memberkati kita. Amin.